Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Gismi. Bagaimana ini kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Gismi sendiri bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik juga ini Bu. Oh ya, Bu Dewi akan melakukan coaching dengan Pak Agus ya hari ini. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh Bu? Ya Bu Gismi, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Agus. Silahkan mau tanya apa? Jadi pada saat coaching nanti antara Bu Dewi sebagai coach dan Pak Agus sebagai coachee akan saya amati Bu dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sesuai dengan alur tita atau belum. Kemudian, apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Serta apakah nanti sesuai dengan pertanyaan yang akan coach tanyakan. Juga yang penting di sini adalah sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh, Bu Dewi? Ya boleh Bu Gismi, silahkan mau tanya apa? Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan pada proses coaching nanti? Iya, yang ingin saya kembangkan itu terkait kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, Bu. Baik. Berarti Bu Dewi ingin mengembangkan tiga kompetensi inti dari coaching itu ya, Bu? Yang pertama, kehadiran Ya, penuh, presence. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Bu ya. Kalau saya iya, boleh Bu. tahu, di antara yang ketiga ini, mana yang lebih spesifik yang akan Bu Dewi kembangkan? Iya, yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Baik. Berarti ada dua ya, Bu, yang ingin dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya, Bu? Iya, indikator ketercapaiannya itu dapat dilihat ketika coach mendapatkan solusi atas masalahnya berdasarkan ide dari gagasannya sendiri. Begitu, Bu, kira-kira. Baik, Bu. Berarti indikator ketercapaiannya itu apabila Koci mendapatkan solusi atas permasalahannya dari gagasannya sendiri. Begitu ya, Bu? Oh Iya, ya, Bu. oke, ya. Baik, Bu Dewi. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Dewi dapat melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita lanjut diskusi lagi ya, Bu. Oh iya, Bu, siap. Silahkan Bu Dewi, dapat dimulai proses coachingnya. Baik, Bu Kismi. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Agus?
Alhamdulillah baik, Bu. Ya, saya dengar Pak Agus mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa ya, Pak? Iya, Bu. Saya ingin menceritakan masalah saya di sekolah. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit ya, Pak. Silahkan Pak Agus dapat menceritakan kepada saya. Begini, Bu. Ini terkait dengan rekan-rekan guru sekolah saya. Setelah saya amati, di sekolah itu pembelajarannya masih monoton menurut saya. Pembelajaran masih menggunakan metode lama, Bu, yaitu metode ceramah. Terkadang juga membuat murid menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, menurut saya, pembelajaran bisa didesain yang bervariatif agar murid tidak bosan. Tidak dapat dipungkiri ya, Bu, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat sekali. Jadi, sebagai guru, kita juga harus mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya, baik, Pak. Berarti Pak Agus menginginkan Bapak dan Ibu guru di sekolah dalam penyampaian materinya lebih bervariatif ya. Perubahan seperti apa yang Bapak Agus harapkan? Yang saya harapkan, Bapak Ibu guru di sekolah dapat bervariatif mengajarnya, Bu. Tidak monoton, hanya ceramah saja ya, selama pembelajaran dan penyampaian materinya, Bu. Baik, berarti ada perubahan cara penyampaian materi ya, Pak. Benar, Bu? Ya, kira-kira perubahan penyampaian materi yang seperti apa yang Pak Agus harapkan? Harapan saya rekan guru itu bisa menggunakan model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalkan menggunakan pembelajaran discovery, problem based learning, dan project based learning, Bu. Membuat media pembelajaran menggunakan Canva juga bagus, Bu. Mudah cara membuatnya dan murid juga akan lebih tertarik. Seperti itulah kira-kira, Bu. Iya, baik Pak. Berarti Pak Agus ingin Bapak dan Ibu guru dalam menyampaikan materinya lebih bervariatif, baik itu menggunakan media Canva dan menerapkan model-model pembelajaran saintifik seperti discovery learning, problem based learning, dan project based learning ya Pak. Betul, Bu. Ya, jika kondisi rekan guru Pak Agus dalam kondisi ideal, dalam penilaian 1 sampai dengan 10, kondisi rekan guru Pak Agus itu berada pada level berapa ya Pak kira-kira? Kalau kira-kira masih di level 5 mungkin, Bu. Karena di sekolah kami masih banyak guru-guru senior yang masih menggunakan model ceramah dalam pembelajarannya dan belum bisa menggunakan Canva sebagai media pembelajaran, Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi masih di level 5 ya kondisi saat ini. Kira-kira apabila Pak Agus ingin melihat ada perubahan, nantinya akan berada di level berapa ya Pak? Berada di level 7 itu sudah baik, Bu. Mengingat masih banyak guru-guru senior di sekolah yang masih kesulitan dalam penggunaan IT. Ya, baik. Pak Agus menginginkan berada di level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7, kira-kira ada rencana atau ide gagasan yang Pak Agus lakukan terhadap guru di sekolah? Sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu. Bisa juga misalkan melakukan pendampingan kepada rekan guru secara bergantian. Ya, baik. Berarti Pak Agus ingin melakukan pendampingan secara individu gitu ya kepada rekan-rekan guru. Apakah ada strategi yang lain, Pak? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk membuat workshop atau in-house training gitu tentang penggunaan media pembelajaran di sekolah, Bu. Baik, berarti rencana Pak Agus ada dua ya. Yang pertama melakukan pendampingan individu
dan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk mengadakan workshop. Itu ya, Pak. Di antara dua itu, kira-kira yang paling nyaman bagi rekan guru di sekolah itu yang mana ya, Pak? Kalau melihat kondisi yang sekarang ini, lebih tepat untuk rekan guru itu yang pendampingan individu, Bu. Karena saya melihat guru-guru lebih membutuhkan bantuan secara langsung bagaimana membuat pembelajaran yang baik, terutama menggunakan Canva. Ya. Untuk metode pendampingan individu, kira-kira kapan akan Pak Agus lakukan? Untuk pendampingan individu, bisa saya lakukan mulai minggu depan secara bergantian, Bu. Baik, berarti Pak Agus akan melakukan pendampingan individu kepada rekan guru mulai minggu depan ya. Dan apakah ada rekan guru yang akan membantu Pak Agus dalam melaksanakan pendampingan? Saya akan meminta bantuan Pak Rudi dan Bu Rita yang sudah ahli dalam penggunaan Canva, Bu. Baik, berarti Pak Agus akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan guru di sekolah. Baik, Pak, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita kali ini. Adakah yang mau disampaikan lagi, Pak Agus? Alhamdulillah sudah semua, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama, Pak Agus. Alhamdulillah Bu Dewi, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Tadi sebelum coaching, saya menanyakan indikator ketercapaian. Nah, dari indikator tersebut, apa saja yang Bu Dewi lakukan? Ya, Alhamdulillah, Bu. Proses coaching bisa berjalan lancar. Pada waktu coaching sudah menerapkan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Hmm, kalau menurut saya Bu Dewi sebagai observer ya, jadi ini Hmm. tadi Bu Dewi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi. Nah, tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan ini Bu. Jadi Bu Dewi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian sudah juga menanyakan tujuan koci. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari koci. Bu Dewi juga sudah mengarahkan koci untuk menemukan rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Serta di sini tadi saya mengamati bahwa Bu Dewi juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi juga saya sudah mendengar percakapan Bu Dewi dengan Koci. Bu Dewi juga sudah fokus terhadap Koci. Artinya, di situ Bu Dewi sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Dewi juga sudah mendengarkan aktif tentunya. Bu Dewi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa ini, luar biasa sekali ini Bu Dewi ya, sudah Ya. melakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Dewi diberikan kesuksesan ya untuk kedepannya pada coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ini Bu Dewi, untuk ke depan
kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, terima kasih ya, Bu. Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami alur Tirta supaya coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga ingin mengembangkan dalam membuat pertanyaan berbobot, terbuka, dan berlatih memberdayakan coaching. Hmm, baik, itu Bu Dewi luar biasa sekali. Eh, Bu Dewi nanti setelah biasa untuk apa mendalami lagi alur tirtanya agar lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Kismi sudah meluangkan waktunya. Baik, dengan senang hati Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Kismi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Sampai jumpa kembali ya Bu. Ya.